warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hari ini kita dapat kembali lagi berkumpul di Islam itu indah. Ibu, bapak semua sehat? Alhamdulillah ya. Ini ada yang berbeda kali ini, episode kali ini. Bapak-bapaknya banyak banget Pak Ustadz. Iya, tumben ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya ada dari Bogor. Dari Bogor, luar biasa. Ya, semoga jamaah yang di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bu, Pak, biasanya nih Pak, mau menjelang akhir-akhir tahun selalu ada yang namanya ramalan-ramalan, misalnya bencana-bencana besar ya, Bu. Tahu ya Bu, misalnya adalah yang bilang hari kiamat atau apa ya, nauzubillah min zalik. Makanya hari ini pembahasan kita cocok sekali, bagus sekali karena temanya syirik terbawa mati. Dan untuk jamaah yang mau curhat langsung aja mengirimkan curhatannya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id yang nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Nah langsung aja ya, kita untuk hari ini pertama kalinya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi. Mohon izin Ustadz Kafi. Terima kasih. Saya pertama kalinya nih satu frame sama Ustadz Kafi. Ustadz langsung aja nih ke inti permasalahannya. Bicara soal syirik, sebenarnya menurut pandangan Islam, syirik itu apa sih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk hadir bersama-sama dan pemirsa menonton acara Islam itu indah. Mudah-mudahan menontonnya kita, hadirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini semangat banget. Yang bapak-bapak semangat ya. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu semangat ya. Alhamdulillah. Kita sekarang membahas tentang syirik. Kata kecil tapi efeknya begitu besar. Syirik. Kadang kita sering meremehkan, syirik, apa sih itu syirik? Biasa aja. Bapak-bapak pernah ada yang mendatangi dukun? Pernah di sini mungkin? Pernah. Ya mana yang bilang tadi pernah? Dukun beranak. Oh, dukun beranak. Ya, kalau ibu-ibu pernah mungkin ada yang mempercayai ramalan? Ramalan cuaca mungkin ya, itu karena memang sudah ada di data-datanya. Dan ketika kita mempercayai sesuatu hal yang goib kemudian yang bertentangan dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syirik. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an begitu banyak Allah menekankan kata-kata syirik. Karena syirik merupakan adalah dosa terbesar yang mana apabila orang tersebut belum bertaubat, kalau dalam hidupnya masih melaksanakan syirik, maka siap-siaplah dia akan diceburkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kata-kata syirik paling tidak ada menggambarkan 3. Yang pertama adalah larangan. Yang pertama dalam Al-Quran itu larangan, la tusyrik billahi syai'a. Janganlah kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu. Janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selain larangan, yaitu menunjukkan akibat bencana. Di dalam Al-Quran itu ada ditunjukkan, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita bagaimana mengenai balasan orang-orang yang syirik. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan golongan. Nah, ini golongan orang-orang yang syirik nih yang mana aja nih. Nah, ini termasuk golongan yang apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang namanya syirik itu termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim, tapi zalimnya itu tingkatannya sudah tertinggi. Maka bagi saya dan kita semua,
Ketika kita melakukan kesyirikan, nanti dijelaskan bagaimana golongan-golongan syirik oleh guru kita. Ketika kita berbuat syirik, entah itu mau yang besar maupun yang kecil, itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dan pasti nilainya buruk. Kadang kita tidak terasa, apalagi ini anak muda nih ya, young zaman now. Di rumahnya atau di kamarnya dia lebih menempelkan foto-foto fans-fansnya dia. Ketika bertemu sampai nangis-nangis. Giliran di waktu sholat ajan Allahu Akbar, asik main HP. Asik main komputer, asik main game. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ini nih, yang jadi pertanyaan Ustadz, kalau yang begitu gimana? Kalau misalkan kita nih ada seorang dukun, tapi dia sering sholat, kita boleh nggak nih percayaan ini? Ini nih ada permasalahan nih. Ada orang yang dukun, kemudian dia percaya nggak nih kalau misalkan dia sering sholat? Kita harus percaya apa enggak? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana salatahu lam tanhau 'anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang di mana salatnya tidak mencegah dia dari keji dan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yasdad illa bu'dan, maka tidak akan bertambah baginya kecuali dia makin jauh dari Allah. Makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari yang namanya sifat syirik. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Kafi. Sama-sama. Tepuk tangan boleh buat Ustadz Kafi. Ya, jamaah, tadi sekali lagi yang sudah diucapkan oleh Ustadz Kafi bahwa kita jangan pernah menyekutukan Allah ya. Berarti syirik itu menyekutukan Allah ya Pak Ustadz. Mohon maaf, mohon izin sekali kalau kita belum sempat bertobat, aduh kita bisa diceburkan ke api neraka. Nauzubillah min zalik ya Allah. Nah sekarang kita langsung aja kasih tahu siapa sih bintang tamunya hari ini. Hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga. Boleh tepuk tangan buat Tiffany. Assalamualaikum. Tengah Tiffany boleh? Oke, boleh. Assalamualaikum Tiffany, apa kabar sayang? Apa kabar? Baik. Tiffany kelas berapa sih? Aku kelas 3 SMA. Ya ampun Pak 17 Ustadz, tahun. beda jauh ya sama saya. Apa kabar sama Kita Ustadz Syam? seangkatan. Tiffany, sebenarnya menurut kamu syirik itu apa sih? Seperti yang tadi Ustadz bilang, syirik itu sama aja menduakan Allah, menyekutukan Allah gitu kan. Jadi yang pasti itu adalah perbuatan yang salah, yang sangat dosa dan mempercayai sesuatu selain Allah itu pokoknya salah lah gitu. Ya, betul sekali ya. Nah, tapi Tiffany pernah nggak nih, maksudnya manusiawi ya, saya pun juga kadang suka ke-distract gitu loh sama yang namanya ramalan-ramalan gitu-gitu. Nah, Tiffany pernah juga nggak sih percaya sama yang ramalan-ramalan kayak gitu? Kalau misalnya banyak kan, apalagi waktu itu pertama kali aku dengar ramalan tuh tahun 2012 yang Iya, itu itu booming banget. Itu booming banget dan sempat yang kayak ragu sih, nggak percaya cuma ragu karena banyak banget teman-teman, apalagi pada saat itu masih umur 12 tahun Dan juga ada kan. bukunya juga ada ya. bukunya juga, jadi sempat yang kayak ini bener nggak sih, ini bener nggak sih, cuma lagi-lagi kembali lagi ke kitab kita lagi Ya. Al-Quran, ramalan-ramalan seperti itu Nggak ada nggak ya. ada dan hanya orang-orang Ya. syirik yang percaya. Insya Allah nanti gitu. akan dijelaskan sama guru kita semua ya. Ya, terima kasih Tiffany, nanti kita Thank ngobrol-ngobrol you, kembali. Boleh tepuk thank tangan you, sekali lagi thank untuk you. Tiffany. Nah, yang satu ini nih, tausiah favorit saya nih, Dokter Aisyah. Mohon izin untuk ketemu bersama saya. Boleh tepuk tangannya. Mbak Caca. Apa kabar dokter? Masya Allah, ketemu lagi kita dok. Sehat dok? Alhamdulillah. Dokter, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan syirik nih dari Ustadz Kafi juga. Menurut pandangan Islam seperti apa? Nah, kalau dari segi neuroscience-nya nih, faktor apa sih yang membuat seseorang itu merasa kagum terhadap kehebatan otaknya sendiri hingga melupakan Allah yang menciptakannya? Nauzubillah min dzalik. Silakan dokter Baik, Aisyah. terima kasih Mbak Caca. Tepuk tangan buat Mbak Caca juga. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi kalau di otak ya, kenapa orang kok ya kagum sama otak? Kenapa? Karena dalam otak itu ada sel otak. Sel otak bentuknya kayak gini. Nah, ini ada 2 sel otak ini ya. Jumlahnya banyak sekali, 100 miliar kurang lebih.
Ada yang bilang 85 miliar, ada yang bilang 90, ada yang bilang 100 miliar. Tapi kita ambil yang 100 miliar. Banyak sekali. Dan satu sel otak kerjanya kayak komputer tercanggih di zamannya. Ya, Masya Allah. Kemudian itu lihat kabel-kabelnya ya. Yang kabel panjang itu nanti yang membawa pesan listrik, yang bawa pesan gitu ya. Ada kabel-kabel kecil-kecilnya. Itu satu sel otak kabelnya itu 20.000 kabel. Ya Allah ya. Dan itu semua ada di otak manusia. Pernah diprediksi oleh ahli anatomi ya, kalau sel otak ini dibuat lurus panjang, itu panjang sekali. Panjang sekali ya, kurang lebih dari Jakarta Bali. Itu otak kita tuh. Untung Allah buat otak itu bergirus-girus, dililit-lilit sehingga pas di kepala. Ya. Dan dikatakan juga kalaupun sampai umur kita 100 tahun, Ibu mau 100 tahun? Mau, alhamdulillah. Ibu nggak mau. Jadi kalau gitu pasnya berapa? Ibu maunya pasnya berapa? Di 100 nggak mau, minta pasnya aja. Kalau sampai umur 100 tahun pun tidak semua otak terpakai, belum lagi terpakai. Yang rajin pakai aja itu baru 60% kalau sampai umur kita 100 tahun. Ya, sekarang masih muda-muda. Tadi Tiffany umurnya baru berapa? 17. Wah, berarti sel otaknya belum banyak banget dipakai. Jadi masih banyak potensinya. Dan otak ini, neuron ini membuat pesan dan mengirimkan pesan itu lebih banyak daripada pesan yang dikirimkan dari ya ponsel genggam kita seluruh dunia. Itu di kepala kita. Coba lihat gambarnya lagi ya. Boleh? Ada gambar? Nah, lihat tuh. Nah, inilah yang membuat manusia itu punya daya pikir, punya kreativitas, punya hal-hal yang dia bisa berpikir. Wah, saya sering dengar tuh Ustadz Maulana bilang, kita tidak bisa terbang tapi kita bisa naik pesawat terbang. Itu karena kreativitas manusia. Ya, cuman banyak orang yang kagumnya baru sampai di otak saja. Harusnya kan kagum terhadap yang menciptakan otak. Harusnya seperti itu kan? Iya. Banyak nanti tanpa terasa tuh. Ada orang yang pintar, kemudian dia bangga sekali dengan otaknya, lupa kalau itu ciptaan Allah. Nah, itu hati-hati, itu sudah juga menjelang-jelang kesyirikan ya. Padahal kalau kita lihat otak dari samping ya, coba kita lihat lagi gambarnya ada. Ya, boleh gambar? Bayangkan, otak itu saja bersujud. Coba lihat, itu kepalanya, itu tangannya, itu bokongnya. Kelihatan nggak? Iya ya. Otak saja bersujud pada Sang Maha Pencipta, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya, kalau kita nih anak yang senang belajar ya, itu selalu harus bersyukur bahwa dengan diberikan ilmu oleh Allah, ya Allah terima kasih ini darimu gitu. Karena banyak orang yang merasa ya itu karena kecerdasan dia semata. Ini yang bahaya sebetulnya. Ya kan? Iya. Baik, sekarang ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu, ada otaknya? Alhamdulillah. Ya dong, dokter. Takut lupa kalau punya otak itu. Karena biasanya ya kita suka lupa punya otak. Ya, ibu-ibu sama kalau yang pelajar itu baru ingat kalau punya otak kalau dia mau ulangan. Makanya baru ya Allah gitu pegang otaknya. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau apa? Akhir bulan. Ya Allah gitu ya. Ya, ini tolong dijaga baik-baik, jaga baik-baik. Dan selalu ingat ini adalah ciptaan Allah, sehingga kita kalau kagum sama otak harus langsung kagum pada Allah. Kayak gitu. Luar biasa Dokter Aisyah. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima buat kasih tepuk tangannya juga. buat Dokter Aisyah. Ya, jamaah sekali lagi tadi juga dijelaskan sama Dokter Aisyah, bentuk otak saja bersujud sama Allah. Masa kita yang istilahnya kita cuma manusia biasa kok kita bisa nggak bersyukur, itu jangan ya. Ya jamaah ya, ibu-ibu jangan ya. Ya, kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Siapa ya? Kita sambut aja yuk Ustadz Maulana. Ustadz, tadi kan juga udah dijelaskan sini sama Dokter Aisyah ya kan dari sisi neuroscience-nya. Nah sekarang aku pengen nanya nih tentang syirik.
Syirik itu kan ada dua macam Pak Ustadz. Ada dua macam. syirik kecil sama Dan syirik, syirik besar. Sebenarnya itu apa aja sih Pak Ustadz? Syirik kecil atau syirik besar itu bisa jelaskan? Mohon izin Pak Ustadz. Makasih banyak, luar biasa Caca. Tepuk tangan buat Caca. Jamaah. Oh jamaah. Hati-hati tentang syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah. Ingat, ketika orang mempersekutukan Allah, dosanya paling besar. Dan bisa jadi amalannya runtuh, amalannya hilang, dan ditolak seluruh amalannya. Orang yang datang saja untuk mempersekutukan Allah, 40 hari salatnya tidak diterima. Ibu, Bu, pernah dengar nggak suara cicak? Bagaimana? Kira-kira kalau dengar suara itu, ibu langsung berkata apa? Pasti ada bahaya. Apalagi ada suara tengah malam. Itu suara saya, Bu. Ada dengar ada suara burung, pasti berteriak, ada orang mati. Pernah kan? Apalagi mempercaya garis-garis tangan. Mohon maaf, ini bisa jadi timbullah kemusyrikan. Ingat, musyriknya perbuatannya syirik. Mohon maaf kepada semuanya. Makasih banyak, Cah. Syirik ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Hati-hati, syirik kecil itu tidak merusak agama, tidak merusak akidah, tapi merusak amal. Saya ulangi, kalau syirik kecil merusak amal, tapi tidak merusak akidah. Tapi kalau syirik besar merusak amal dan merusak akidah. Sahadatnya hilang, rusak sahadatnya. Syirik kecil itu contohnya adalah riya. Salat mau dilihat orang, itu riya, pamer. Dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ketika orang beribadah karena manusia, itu syirik. Tapi syirik kecil, namanya riya. Kok cara penjelasan saya kayak dokter Aisyah ya? Jadi kayak aku neuroscience. Jadi gitu. Aku terhipnotis. Jadi gitu, mohon izin kepada semuanya, hati-hati dengan syirik. Karena tidak ada yang tahu rezeki. Iya benar. Tidak ada yang tahu rezeki. Kamu sebentar akan jatuh. Kenapa bisa? Terpeleset. Karena dia tahu ada kulit pisang. Ada namanya, hati-hati. Cuaca pun tidak ada yang tahu. Perkiraan cuaca. Iya. Kematian tidak ada yang tahu. Tinggal berapa bulan, tidak. Itu perkiraan kematian, bukan dia menentu. Dokter berkata 5 bulan lagi meninggal. Ternyata dokter yang bilang 1 bulan dia mati. Kecelakaan dia. Dia kecelakaan. Jadi rezeki, jodoh, ajal tidak ada yang tahu. Namanya takdir, tidak boleh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jamaah boleh sekali lagi ya. Berarti kalau misalnya syirik kecil tadi apa jamaah? Merusak amalan, tapi tidak merusak akidah. Tapi kalau syirik besar, merusak amalan dan juga merusak Nauzubillah min zalik. Semoga kita bukan orang-orang seperti itu ya, insya Allah. Nah jamaah, setelah ini kita akan ada segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abdul Kafi. Mengenai apa tuh Ustadz? Ya, mengenai tentang bagaimana Allah menggambarkan syirik, dan nanti orang-orang terdahulu kita akan lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, jemaah udah pada nggak sabar kan? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash. Syirik adalah dosa yang tak diampuni Allah jika pelakunya belum bertaubat. Surga menanti siapapun yang mati.
Ya, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu syirik terbawa mati. Apa jamaah? Syirik. Dengan bintang tamu Tiffany Kenanga. Boleh tepuk tangan? Ya, saya mengingatkan sekali lagi untuk jamaah yang mau curhat bisa langsung saja mengirimkan curhatannya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id yang nanti akan kita bahas di segmen ketiga. Tiffany mumpung di sini, ayo tanya apa yang mau kamu tanya. Aku dari awal pembahasan pengen banget nanya, setiap dosa yang kita buat kan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman aku pernah dengar salah satu kajian juga, katanya Allah belum mengampuni dosa, yaitu dosa syirik gitu. Jadi apakah benar kalau misalnya dosa syirik itu tidak akan dimaafkan kecuali sebelum orang itu bertobat? Gitu aja. Terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana. Ketahuilah Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah kita menjudge bahwa dihentikan sampai situ. Kalau perlu dituntun mereka. Dan yang kedua, ingat, insya Allah sepanjang nyawa masih di raga, ada masih di tubuh, mudah-mudahan masih dapat hidayah. Apalagi kemudian yang berikutnya, yakinkan untuk meninggalkan semua yang dilakukan kesirikan itu, tinggalkan, lalu kemudian bertobat, aman itu. Ya, terima kasih Ustadz Maulana. Dokter Aisyah, bagaimana dari sisi neuroscience-nya? Jadi karena kita punya mulut, punya akal, punya pikiran ya, dan kemudian punya sistem saraf di tubuh ini, kalau kita sirikan itu tentunya menentang sebetulnya kan, menentang. Nah, setiap penentangan itu, setiap apapun yang ditentang nanti direkam di satu tempat namanya tulang tungging di belakang, tulang duduk nih. Ini kalau nggak bertobat ya, kalau bahasa sekarang filenya tetap di situ. Nah, kalau kita bertobat itu ada upaya mendelete. Nah, jadi kalau kita belum itu delete, sehingga pas nanti meninggal, insya Allah sudah bersih kembali ya. Makanya nggak boleh terlambat mendelete itu gitu. Oke, berarti memang harus segera cepat-cepat bertobat ya, Dokter Aisyah. Betul. Iya, bagaimana udah puas Tiffany dengan jawabannya? Sama jawabannya. Iya, terima kasih Tiffany. Boleh tepuk tangan buat Tiffany dan kedua narasumber kita. Pak, Bu, masih semangat ya? Nah Pak, Bu, kan semua masalah itu kan pasti ada, insya Allah ada jawabannya di Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi obat untuk hati kita yang sakit. Dan sekarang kita masuk di segmen Al-Quran menjawab. Ya, silakan Ustadz Abdul Kafi dan Ustadz Syam untuk ke tengah. Jazakillah khairan katsira. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah, bahwa kita ketika melihat Al-Quran begitu banyak kabar yang diberikan Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tentang syirik. Namun ada di mana seseorang yang cinta, akan tetapi cintanya malah menjadikan dirinya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termaktub di dalam ayat Al-Quran. Maka kita dengarkan ayat Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ada orang-orang yang mana dia mengambil atau menjadikan Allah sebagai sekutu yang lain, akan tetapi dia mencintai makhluk Allah lebih besar atau sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menjadikan kita, Allah yang telah memberikan fasilitas kepada kita, bumi, air, segalanya Allah berikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita
mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak cemburu? Kalau cintanya dibagi-bagi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang membentuk paras kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Oleh karena itu syirik begitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Apalah impian kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita yang nanti akan membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi syirik akan memotong kita, akan tidak menjadikan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan terbesar yang ada di surga adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah kemudian menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, dan janganlah kita mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Hanya Allah lah yang kita percayai, hanya Allah lah kepadanya kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah lah kita memohon ampun dan tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, namun yang jadi heran kenapa banyak jamaah atau banyak yang di rumah atau yang lainnya, orang-orang yang terdekat kita, dia malah mempersekutukan Allah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Padahal mereka sudah tahu bahwa ketika orang tersebut telah mempersekutukan Allah, bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kaum terdahulu dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan bagaimana ketika kita melihat kaum terdahulu menjadikan aulia-aulia Allah, menjadikan orang-orang yang solih, anbiya Allah sebagai Tuhan, sebagai percayanya dia, sebagai tawakalnya dia, semuanya dijadikan Lata wal Uzza. Orang-orang tahu bahwa itu adalah orang-orang yang soleh, kemudian disembah, dijadikannya berhala, kemudian dia percaya kepadanya, dia bersujud kepada berhala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dibawa kemana amal-amal yang telah dilakukan? Dan pada zaman sekarang pun kita melihat banyak sekarang yang percaya kepada pohon, banyak sekarang yang takut, bukan takut kepada Allah melainkan takut kepada rumah kosong, takut kepada yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu bagaimanakah nanti nasib kita? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang syirik kepada Allah atau kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. إن الله لا يغفر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan syirik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang menduakan Allah. Yang jadi pertanyaan, bila nanti kita melakukan misalnya naudzubillah melakukan syirik, taubat kita sebelum mati dan kita kemudian mati meninggal sebelum taubat, naudzubillah summa naudzubillah, maka syirik kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka yang membara-bara. Oleh karena itu Allah juga mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik seperti ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Syam. فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik, Allah melarang orang yang berbuat syirik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia disediakan bagi Allah Subhanahu wa taala neraka. Yang jadi pertanyaan, mau kemanakah kita? Melakukan perbuatan syirik lalu ke neraka, atau kita percaya kepada Allah sepenuhnya lalu Allah sediakan surganya Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang jadi pertanyaan, Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Bagaimanakah pendapatnya dalam Al-Quran? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa dia yang berbuat syirik, maka dia termasuk ke dalam kesesatan yang benar-benar sesat, yang dimana ada di jalan terasa gelap, matanya buta, tidak tahu arah kemana. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik selain kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah summa naudzubillah. Lalu apakah amalan kebaikan kita selama di dunia bisa hilang ketika kita melakukan perbuatan syirik? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau dia melakukan perbuatan sebanyak apapun amal soleh, akan tetapi dia tetap mempersekutukan Allah, menganggap atau menduakan Allah, kemudian dia percaya kepada setan, menjadi temannya setan, menjadi sekutunya setan selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah terhapus semua amalnya. Amal yang telah kita lakukan kemudian hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Apa yang sudah kita lakukan ketika seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Janji Allah, neraka sudah di depan mata, lalu maut tidak tahu kapan akan datang. Kita masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabi sebelumnya, jika kita mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dalam mempersekutukan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sejak kapan Allah sudah melarang keras perbuatan syirik? Itu pun terdapat di dalam ayat Al-Quran. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Perbuatan syirik sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman nabi-nabi sebelumnya. Kenapa?
karena di situ terdapat syaitan yang menggoda, mengajak kita ke dalam kesesatan. Oleh karena itu betapa amat rugi, betapa kita termasuk golongan orang-orang yang merugi ketika kita mempersekutukan Allah, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi golongan orang-orang yang merugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan syirik. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Kafi dan Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi saya mengingatkan sekali lagi yang sudah dikutip oleh Ustadz Abdul Kafi dan Ustadz Syam. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, niscaya kita berada dalam kesesatan yang paling sesat, yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ya, mohon izin untuk Ustadz Maulana dan Dr. Aisyah untuk ke tengah bersama saya. Saat ini kita sudah tersambung dengan satu penelpon yang sudah mengirimkan curhatannya ke email kita. Halo. Halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu silakan pertanyaannya Bu. Ceritanya tanggal 15 Oktober kemarin saya sama suami dengan anak saya yang kecil itu mengalami kecelakaan. Saya sama suami cuma tangan sama kaki yang cedera. Tapi untuk putra saya umurnya 4 tahun, dia mengalami koma dan akhirnya nggak tertolong lagi. Tanggal 16 pukul 3:04 dini hari, anak saya sudah dipanggil sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sama suami sangat shock sekali. Nggak nyangka ada gitu Pak Ustaz. Kok secepat ini Allah mengambil amanah. Saya tuh kayak merasa berdosa. Saya belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan, saya kan berusaha ikhlas, sabar, tapi saya menjalani hidup ini kenapa sangat sulit sekali. Saya ingin pencerahan dari Pak Ustadz, gimana caranya agar saya sama suami itu juga bisa sabar, ikhlas gitu loh Pak Ustadz. Ya. Ya, Dokter Aisyah boleh silakan menjawab terlebih dahulu. Ya, Ibu, sebelumnya saya turut berduka ya Bu. Memang kalau memang kalau anak yang meninggal atau orang terdekat kita meninggal, kita sangat sedih. Makanya ada statistik itu, stres nomor 1 adalah ditinggal orang yang kita sayangi atau orang kita sayangi meninggal. Dan memang sangat lazim kalau ibu masih sedih sampai sekarang ya. Mungkin juga saya kalau seperti ibu mungkin juga begitu. Ibu yang lain juga begitu ya, kalau ya itu sangat lazim. Ya, bahkan kan baru ya 16 Oktober ya tahun ini kan Bu? Ya. Iya, itu lazim sekali kalau ibu sedih. Biasanya baru mulai berkurang setelah nanti 3 tahun, tapi tetap ingat, pasti ingat ya. Hanya memang kita tidak boleh berlama-lama atau terus-terus berlara diri atau terus-terus mengeluh kenapa dia meninggal. Itu yang harus dihindari. Tapi bahwa ibu itu sedih itu sangat wajar. Kemudian kalau ibu sudah merasanya mencoba untuk ikhlas, hari ini sudah mulai bisa menerima, besok sedih lagi, itu juga lazim lagi, langsung lagi istighfar lagi ya, untuk lagi mengikhlaskan. Nanti sudah ikhlas 2 hari, hari berikutnya sedih lagi, itu juga masih wajar, masih lazim, karena memang ini yang meninggal Ananda ya, umur 4 tahun ya Allah, Masya Allah. Ya. Ibu gimana Bu tanggapannya? Iya, saya tuh kenapa sulit sekali gitu loh saya tuh. Nggak nyangka aja habis itu dari SPBU itu saya tuh terakhir kali saya tuh kok pingin meluk anak saya. Lalu mama sayang banget Dek sama Dek Davino itu. Mata itu pelukan terakhir saya. Habis keluar dari SPBU, motor saya diserempet mobil dari belakang. Ibu jangan ditutup teleponnya dulu ya. Ibu, saya mau sampaikan kepada ibu adalah orang pilihan yang Allah pilih untuk diambil putranya. Ingat, ketahuilah, orang yang meninggal anaknya itu disiapkan satu rumah di sorga. Satu rumah di sorga.
Dan Iya. anak ibu sudah jelas masuk surga karena belum balik. Jamaah, saya minta ibu tenang dulu, tenang. Terima takdir Allah, itu yang pertama. Setelah kita terima takdir Allah, ketahuilah anak itu cuma titipan Allah. Ada orang anaknya meninggal dalam kandungan, ada yang lahir langsung meninggal, ada masih kecil 1 tahun meninggal sakit-sakitan, dan ibu diberikan amanah sampai 4 tahun. Dan ketahuilah semua anak-anak yang mati kecil langsung dipelihara oleh keluarga Nabi Ibrahim. Siapa itu? Siti Hajar. Di satu taman surga, khusus anak kecil semua di dalam surga itu. Ibu tenang, tenang. Iya. Anak ibu lagi dirawat oleh Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak nanti di pada masyar, anak-anak yang kecil, yang mati kecil itu dikasih cerek emas, lalu disuruh bawa air Al-Kausar, memberi minum orang tuanya di padang mahsyar. Jadi nanti orang-orang akan berkata di padang mahsyar, ih ada yang bawa ini air minum. Kata itu siapa? Itu adalah anak yang meninggal masih kecil. Berkatalah orang yang tidak ada anaknya masih kecil, seandainya saya juga punya anak kecil yang meninggal, betapa beruntungnya aku. Jadi ibu termasuk orang pilihan. Ibu, Allah punya rencana lebih baik. Senyum bu, senyum. Insya Allah Iya. anak itu akan memeluk orang tuanya di akhirat dan tidak mau masuk surga kalau tidak dimasukkan juga orang tuanya. Tepuk Masya tangan dulu buat ibu. Allah. Ya, Ibu sekali lagi sabar ya Bu. Sabar, Bu. Semoga solusi dari Ustadz Maulana dan juga Dokter Aisyah mengobati Ibu ya, hatinya biar tenang, banyak-banyak istighfar ya Bu ya. Ya terima kasih ya Ibu sudah berbagi ceritanya ya Bu. Ya tetap sabar dan semangat ya Bu. Ya. Ya, terima kasih untuk Ustadz Maulana, boleh duduk kembali Ustadz. Terima kasih banyak. Nah, untuk Dokter Aisyah mau izin untuk tetap di tengah. Dokter. Iya. Jadi aku langsung aja ya, aku mau nanya nih Dok. Jadi sebenarnya nih Dok, menurut neuroscience sendiri, kalau orang-orang yang menyekutukan Allah itu di dalam otaknya seperti apa Dok? Dan apa pengaruhnya juga terhadap tubuh kita yang tadi dokter bilang? Ya, silakan Baik, Dokter terima Aisyah. kasih Mbak Caca. Ya baik, Bapak Ibu di studio dan di rumah ya. Sesungguhnya kalau kita menyekutukan Allah, itu berarti kita menentang diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi di otak kita itu kan ada di kanan kiri ini yang pernah ditemukan namanya gut spot ya, di lobus temporalis ya. Iya, gut spot. Ya di sini ya. Makanya tanda-tandanya itu tadi itu. Coba bapak-bapak yang kelihatan telinganya, coba lihat telinga kanan kiri temannya tuh. Lafaznya Allah kan? Tuh, lafaznya kan Allah. Ya. Jadi sudah ya ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua telinga manusia itu ya lafaznya Allah. Ya ini waktu masih kecil lebih jelas lagi. Sudah besar pun ya boleh ada gambar lagi. Ya telinga dewasa pun juga memang sama. Udah betul. Iya. Masing-masing yang ini kalau kita nggak kelihatan ya. Iya. Bahkan tangan kita pun coba lihat tangan kanannya begini coba. Ini membentuk Allah. Alif, lam yang bersambung dan ha. Allah. Yang sebelah sini juga kayak gitu. Ya. Nah, otak manusia itu yang kanan mengatur tubuh yang kiri mengatur tubuh yang kanan. Ditemukan ya, luar biasa ya. Dan ditemukan bahwa di atas telinga itu ada namanya gut modul. Ya, apa itu? Ternyata Asmaul Husna. Makanya juga ada tanda di tangan. Ini bukan meramal tapi ini memang tanda-tanda. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada tulisan 18 dan 81. Semuanya garis, walaupun garisnya kemana-mana pasti 8 ya. Yang sebelah kiri ini angka hijaiyah ya, huruf angka hijaiyah ya. 81 dan 18. 81 tambah 18 berapa? 99. Bisa jadi ini juga, ini sedang diteliti lagi. Bisa jadi juga Asmaul Husna terbagi duanya di kanan kiri bagaimana? Karena kiri yang atur kanan, bisa jadi yang sebelah kanan itu ada 81 Asmaul Husna yang di kanan, 18 di kiri. Bayangkan, jadi tubuh saja sudah ya mengakui bahwa Tuhan kita
Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, satu gambar lagi coba lihat ya. Iya, bayangin. Jadi tangannya sudah Allah, telinganya jelas. Telinga jelas karena memang yang ada gut spot itu di atas telinga, di lobus temporalis ya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita menyekutukan Allah, tersiksalah badan kita semua. Karena menolak. Iya, karena ini sebetulnya harusnya kita selalu mengaku Tuhan kita Allah. Tapi kalau nggak begini jadinya. Ya, dan itu membuat biasanya kalau kita selalu ya menyekutukan, lama-lama badan ini karena menolak sakit, makanya ada kegelisahan ya, tidak tenang. Tapi mumpung belum meninggal, dikasih kesempatan pencarian, cari. Banyak orang yang belum menemukan bahwa ya Allah itu Tuhannya, dia ada kesempatan mencari, sehingga satu saat ya pada dia menemukan, maka cocok dengan seluruh tubuh dan rasanya tubuh ini ya menerima kembali. Dan kalau kita selalu itu tadi ya betul ya, tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan bahwa kita diminta kenapa mengulang sholat, mengulang syahadat, kemudian minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena tanpa sengaja kadang-kadang kita ada sirik-sirik kecil ya. Iya, pas nggak punya uang rasanya langsung aduh mati gua kalau nggak ada uang. Itu juga sudah sirik kecil, makanya ya langsung istighfar lagi, kemudian sholat lagi, minta diluruskan lagi seperti itu. Kalau enggak nanti badannya sakit kalau terus-terusan mengeluh sesuatu yang bukan kita, masalahnya ya bukan karena Allah kita mengeluh, nah itulah sakit semua badannya ya nih, menolak semua ya. Masya Allah. Jadi kayak gitu Mbak Caca. Ya, berarti sekali lagi kenapa kalau orang ngeluh, orang nggak bersyukur tuh rasanya stres, terus hati juga nggak enak ya Dok. Karena tubuh pun menolak ya Dok ya. Menolak kok. Mereka selalu bilang ini udah dikasih tanda-tanda ya, tapi kamu kok menolak gitu, menolak bahwa kok ketakutan ya, kurang uang takut ya, belum dapat jodoh takut. Tepuk tangan boleh buat Dr. Aisyah. Ya, untuk Ustadz Maulana, guru kita mohon izin untuk ke tengah bersama saya. Ya. Ustadz, tadi kan juga udah dijelasin nih sama Dr. Aisyah bahwa tubuh kita saja mengakui adanya kebesaran Allah, kuasaan Allah. Nah Ustadz, ternyata kan masih banyak juga nih orang-orang yang tahu dosa syirik itu bagaimana sih? Jadi maksudnya orang-orang udah tahu nih syirik itu dosa gitu loh Pak Ustadz. Tapi tetap saja dijalanin Pak Ustadz. Nah sebenarnya faktor apa yang menyebabkan banyak orang yang masih berbuat syirik? Dan batasan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan syirik? Dua penyebabnya itu. Silakan Ustadz. Dua penyebabnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangatnya? Ketahuilah faktor penyebab orang syirik itu disebabkan karena berlebih-lebihan, terlalu mengagungkan, terlalu cinta kepada makhluk sehingga seakan-akan mendewakan. Betul tadi yang dikatakan Ustaz Abdul Kafi yang menjelaskan dahulu kenapa ada orang menyembah berhala, karena saking menyanjung-nyanjung pahlawannya. Dia sanjung di zamannya sebelum Nabi Nuh, di zaman sebelum Nabi Nuh dia menyanjung-nyanjung, dibuatkan patung lah. Setelah dibuatkan patung, ternyata generasi berikutnya justru salah persepsi. Tiba-tiba dia menyembah Lata Uzza Manat di kafir Quraisy. Waktu itu adalah pahlawan Lata Uzza Manat. Karena dibuatkan patung dan dianggap didewa-dewakan, sehingga dianggaplah dia sebagai Tuhan. Asik. Sama wanita. Mencintai sesuatu jangan terlalu berlebihan. Oh iya Pak. Menyukai jangan terlalu berlebihan. Tipani. Apa? Ini naiknya mana ya? Tipani. Iya. Sayang Bapak? Sayang. Sayang Mama? Sayang. Yakin suatu saat akan meninggalkan kita. Betul tidak? Betul. Jangan terlalu bergantung sama suami ya Bu. Bila suami-suami pejuang subuh. Suami meninggal teriak, "Au! Au!" Betul tadi kata Dokter Aisyah, tidak makan saya. Siapa yang mengatur rezeki?
Allah. Bahkan laki-laki maupun perempuan yang berkata aku takut menikah nanti takut miskin. Itu tuh syirik itu. Hati-hati. Yang kedua penyebabnya disebabkan kebodohannya terhadap akidah yang sudah benar. Betul tadi kata Dokter Aisyah, dia tolak. Dia tahu itu benar tapi dia tolak. Sotoy namanya, apa itu? Tahu, so pintar. Iya, ingat ya, buat semuanya ada bahayanya. Bahaya yang terjadi ditolak amal ibadahnya, nggak nyambung. Dia salat karena manusia, nanti menghadap kepada Allah, mana pahala salatku? Kata Allah, kau salat bukan karena saya, kau salat karena atasanmu, kau salat karena mertuamu, kau salat karena manusia, kau minta pahala di sana. Karena ada guru agamanya dinilai, habis itu dapat 10. Apalagi kalau ada mertuanya ini dikhawatirkan nanti disuruh, dan hati-hati mendapatkan siksaan yang pedih. Itu dibalikkan, dihancurkan, ditenggelamkan di timah mendidih ya. Kemudian menyebabkan susah mendapatkan ampunan dan kemuliaan. Nauzubillah. Suka boleh tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Bu, Karena berarti dikhawatirkan nanti malah tergantung. Iya, karena benar, segala Ustaz. sesuatu selain Allah itu akan musnah, hancur. Nah Bu, berarti kalau suka sama seseorang, kagum sama seseorang, kagum aja ya Pak Ustadz ya. Iya, Jangan berlebihan. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya. Ya, sekali lagi jamaah, kalau suka sesuatu jangan terlalu berlebih-lebihan, karena ada Allah yang menciptakan kita. Karena aduh Masya Allah ya, sangat pedih sekali ya Pak Ustadz ininya, hukumannya dari Allah. Jadi, dan setelah ini kita akan ada lagi murotal dan penjelasan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam. Insya Allah habis ini ada bagaimana keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah nanti di akhirat ketika Allah minta, mana nih yang kamu sembah di dunia? Coba bawa ke sini. Oh, Gitu. jadi dipertanggungjawabkan ya Pak Ustadz? Dipertanggungjawabkan apa yang kita sembah sekarang di dunia, insya Allah di akhirat akan dimintai mana yang sembahan kamu waktu di dunia dulu tuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Dan ada juga tausiah solusi dari Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz membahas tentang apa nih Ustadz? Ada dua yang saya mau bahas. Yang pertama saya akan bahas nanti adalah cara supaya kita tidak syirik. Cara menghindari syirik. Oke. Dan yang kedua, kalau sudah syirik gimana? Cara tobatnya. Jadi ada dua, cara menghindari syirik dan cara bertobat dari syirik. Makanya jangan kemana-mana. Oke Ustadz, nah, jangan tepuk tangan boleh? Ya jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Surga menanti siapapun yang mati, tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku أين شركاؤكم الذين كنتم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا
مشركين. Al-Quran surah Al-An'am ayat 22 sampai ayat 23. Wa yawma nahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah hari di mana semuanya Allah kumpulkan, yakni hari kiamat. Allah mengumpulkan semuanya. Lalu Allah tanya kepada mereka, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Allah tanya kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, aina syurakaukum, di mana sembahan-sembahan kalian, kuntum taz'umun, yang dulu kalian kira bekerja sama dengan aku. Jadi Allah bertanya, kamu dulu waktu di dunia mengatakan bahwa aku punya sekutu, mana sekutuku? Coba tampilkan di mana mereka. Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Apa kata mereka? Wallahi Allah, demi Allah kami tidak punya sekutu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa engkau punya sekutu. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, buat seluruh jamaah yang masih percaya dengan ilmu perbintangan, yang masih percaya yang namanya zodiak, minggu ini mungkin jodoh kamu belum terlihat. Jadi selama seminggu tuh dia galau aja gitu ya. Oh, jodohku minggu ini belum terlihat. Bulan depan jodohmu akan datang melalui arah barat. Jadi ditungguin aja dari barat, tahu-tahu dari timur datangnya gitu kan. Nah ini, rezeki kamu minggu ini tidak bagus, kesehatan kamu minggu ini lagi menurun. Jadi dia sakit. Kenapa sakit? Karena merasa bahwasanya minggu ini saya harus sakit karena ramalan saya mengatakan saya sakit. Jadi dia yang membuat dirinya sakit. Nah, Masya Allah. Kata Allah, mana mereka? Mana mereka? Ini jangan. Buat teman-teman yang ada di rumah, buat seluruh jamaah, lebih baik kita percaya kepada Allah. Jodoh, rezeki, ajal, semua Allah sudah tentukan. Kemudian ilmu-ilmu seperti inilah yang dilarang dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran sebutkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, kemudian Allah sebutkan aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Ada cerita lucu bahwasanya di zaman jahiliyah salah seorang sahabat tertawa pada suatu sore, kemudian ditanya, "Kenapa engkau tertawa wahai sahabat?" Dia bilang begini, "Saya ingat dulu waktu saya masih menyembah berhala. Berhala saya terbuat daripada tepung gandum. Kemudian saya bawa berhala tersebut, saya bawa Tuhan saya itu. Ketika saya dalam perjalanan, saya merasa lapar. Saya lapar, tidak punya makanan, terpaksa saya makan Tuhan saya." Ini jahiliyah betul ini. Ini musyrik namanya, kesyirikan seperti itu. Kita percaya kekuasaan pada yang tidak maha kuasa. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Tasya. Ya, sekali lagi yang sudah diucapkan tadi sama Ustaz Syam, jodoh, rezeki, kematian, ajal itu semuanya Allah yang menentukan. Ya, Ibu, Bapak. Ya, sekarang siapa nih yang menanti-nanti tausiah solusi dari Ustadz Maulana? Pada semangat nggak? Mau dengerin nggak nih? Ilham, taufik, hidayah. Ilham itu dari Allah. Taufik itu kecocokan antara diri kita dengan Allah. Dan hidayah itu raih hidayah, temu hidayah, cari hidayah dengan dua cara: berilmu dan beribadah. Kita mungkin tanpa kita sadari banyak kesyirikan yang kita lakukan. Bergantung, berharap selain dari Allah, memuji tanpa kita sadari. Kadangkala kita memuji bagusnya rumahnya. Lah, tidak boleh kita puji manusia, tidak boleh kita memuji ciptaan manusia, bagusnya bajunya, bagusnya, hebatnya. Nah, sebelum engkau puji mereka, maka puji dulu Allah. Masya Allah. Ingat, ayo, yang dikhawatirkan kita salat, tapi ternyata salat itu tidak nyampe. Kita puasa, kita sedekah, tapi ternyata ditolak. Salah.
Kita sudah tua. Kelak kita akan menghadap kepada Allah, tapi ternyata kekecewaan yang kita raih di akhirat, karena ternyata tidak ada kosong, ambar, tidak ada sama sekali. Ingat, menghayati ciptaan Allah, ciptaannya Allah. Lakukan hukum Allah, sunnatullah. Ingat, mengikuti segala perintah Allah. Banyak-banyak ingat Allah, sehingga tidak ada waktu untuk mengingat selain dari Allah. Dunia kau simpan di genggamanmu, karena hati hanya milik Allah. Kadang orang kecewa karena dia sendiri yang membuat dirinya kecewa. Sebagaimana engkau mengharap kepada manusia, sebanyak mana kau mengharap kepada manusia, sebesar itulah kekecewaan yang engkau akan raih. Ayo, rezeki sudah diatur oleh Allah. Aku tidak punya kerjaan, diriku sakit, banyak kekuranganku, tapi tidak mungkin Allah menghidupkan kita tanpa ada rezeki yang sudah disiapkan. Suatu saat nanti suami yang kita cintai, anak yang kita sayangi akan diambil oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita marah? Harus protes? Tidak. Itu sudah diatur oleh Allah. Bertobatlah. Banyak-banyak membaca Al-Quran, mengamalkan, mengkaji. Karena di dalam Al-Quran ada dua hidayah, ada ilmu, ada ibadah di dalamnya. Gunakan akal pikiran kita. Tiffany, ya Allah, Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, berikan aku hidayah. berikan aku hidayah. Coba lihat kamera, ada ibu dan ayah. Panggil ibu atau Ibu, mama? ibu. Ayah, panggil ayah. Bapak. Bapak. Ada bapak, ada ibu. Makasih banyak Ibu, Bapak, terima kasih banyak sudah membimbing aku, sudah membimbing aku, mengarahkan aku ke jalan yang benar. mengarahkan aku ke arah yang benar. Semuanya pegang dadanya semua. Ya Allah, tuntun aku, beri aku hidayahmu, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Terima aku ya Allah, terima aku ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk ke tengah bersama saya mohon izin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari para narasumber kita hari ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua jamaah. Terima kasih banyak untuk jamaah yang di studio. Semuanya terima kasih banyak. Untuk ketiga narasumber kita, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Tiffany. Terima kasih banyak dan Dokter Aisyah. Juga jamaah yang di rumah. Jamaah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada seorang pemuda bahwa janganlah kamu menyekutukan Allah dan beristiqomalah kamu. Saya Natasha Rizky, mohon undur diri, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kita lihat penampilan dari Tiffany Kenanga. Silakan Tiffany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hari ini kita dapat kembali lagi berkumpul di Islam itu indah. Ibu, bapak semua sehat? Alhamdulillah ya. Ini ada yang berbeda kali ini, episode kali ini. Bapak-bapaknya banyak banget Pak Ustadz. Iya, Tumben ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ada dari
Bogor. Dari Bogor, luar biasa. Ya, semoga jamaah yang di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bu, Pak, biasanya nih Pak, mau menjelang akhir-akhir tahun selalu ada yang namanya ramalan-ramalan, misalnya bencana-bencana besar ya, Bu. Tahu ya Bu, misalnya adalah yang bilang hari kiamat atau apa ya, nauzubillah min zalik. Makanya hari ini pembahasan kita cocok sekali, bagus sekali karena temanya syirik terbawa mati. Dan untuk jamaah yang mau curhat langsung aja mengirimkan curhatannya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id yang nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Nah langsung aja ya kita untuk hari ini pertama kalinya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi. Mohon izin Ustadz Kafi. Terima kasih. Saya pertama kalinya nih satu frame sama Ustadz Kafi. Ustadz langsung aja nih ke inti permasalahannya. Bicara soal syirik, sebenarnya menurut pandangan Islam, syirik itu apa sih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk hadir bersama-sama dan pemirsa menonton acara Islam itu indah. Mudah-mudahan menontonnya kita, hadirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini semangat banget. Yang bapak-bapak semangat ya. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu semangat ya. Alhamdulillah. Kita sekarang membahas tentang syirik. Kata kecil tapi efeknya begitu besar. Syirik. Kadang kita sering meremehkan, syirik, apa sih itu syirik? Biasa aja. Bapak-bapak pernah ada yang mendatangi dukun? Pernah di sini mungkin? Pernah. Ya mana yang bilang tadi pernah? Dukun beranak. Oh, dukun beranak. Ya, kalau ibu-ibu pernah mungkin ada yang mempercayai ramalan? Ramalan cuaca mungkin ya, itu karena memang sudah ada di data-datanya. Dan ketika kita mempercayai sesuatu hal yang goib kemudian yang bertentangan dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syirik. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an